Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan dipimpin kedua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk kelas berdoa dimulai. Hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Iya. Nanti masuk semua ya. Iya. Terima kasih atas semangatnya. Yang kedua, ada yang nggak sehat? Sehat. Semangat dulu. Semangat. Semangat coba kita kopikan SMK bisa. Bisa ya? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Hebat. Oke, semuanya. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar tentang berkompetisi dalam Kebaikan. apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kali ini adalah meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan adalah perintah agama. Kemudian KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu dapat mengetahui dalil Al-Quran dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, dapat membaca dalil Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan itu adalah perintah agama. Oke, kemudian sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya dulu dengan 3 pertanyaan. Bisa dilihat. Yang pertama, kira-kira apa itu kompetisi? Apa itu kompetisi? Tidak tahu. Nah, saya tanya bagian barat, apa itu kompetisi? Yang bagian kedua, apa itu kompetisi? Tidak tahu. Yang kelompok bagian sini, apa itu kompetisi? Yang paling timur, apa itu kompetisi? Tidak tahu. Oke, jadi ada 50% tahu, 50% tidak tahu. Berarti setengah-setengah. Oke, yang kedua, ada atau tidak dasarnya dari Al-Quran, atau ada nggak sih dasarnya baik dari Al-Quran atau hadis? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada yang menjawab ada yang menjawab Tidak. Berarti masih 50%, 50 ikutnya. Hari ini kalian perasaannya gimana? Ada yang merasakan kesedihan? Semua ya? Semangat semua ya? Siap belajar ya? Kira-kira lebih pengen tahu lebih dalam nggak tentang materi hari ini? Kemudian kira-kira kalau pengen tahu, kira-kira menurut kalian yang paling efektif metode untuk belajar kali ini kira-kira pakai metode apa? Kinestetik ataukah visual? Kinestetik apa lagi? Visual apa kira-kira? Visual. Oke, ini ada bermacam-macam. Dan nanti kita ambil ketiga-tiganya boleh. Jadi dalam pelajaran nanti boleh kita ambil ketiga-tiganya, terserah kalian enak yang mana. Oke. Nah, kemudian berikutnya, sebelum kita masuk pada materi inti, maka saya bagi menjadi kelompoknya maksimal satu kelompok ada 4 anggota. Ini sudah saya bagi, silakan dilihat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, ini masing-masing ketuanya ada Mas Wahyu, ada Mbak Krisma, ada Mbak Adis, ada Mas Adi, Mas Aziz, Mas juga, gitu ya. Itu ketuanya. Oh iya, tadi Mbak Wahyu, maaf. Namanya Mbak Wahyu, bukan Mas Wahyu. Oke, ini kelompoknya silakan sudah menyesuaikan, sudah disiapkan Al-Qur'annya, sudah disiapkan buku paketnya. Nah, kemudian berikutnya silakan dilihat. Saya akan menayangkan video, semuanya silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada anak-anakku semua.
dalil dan dasar yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Yang artinya dalam bagi tiap-tiap umat ada kiblat sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut. Menuju kepada kegiatan kita hari ini. Ya, kegiatan kita hari ini adalah apa? Berdiskusi. Bahan diskusinya apa? Pertama, tadi video yang sudah saya perlihatkan, silahkan itu tadi dicermati, kira-kira isinya apa. Kemudian yang kedua, boleh nanti mencari referensi lain dari buku paket, sumber bacaan, ataupun e-book, kemudian bacaan yang lain, internet juga diperbolehkan, Al-Quran juga boleh. Yang ketiga, setelah sudah dicari apa, kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang keempat, kalau sudah didiskusikan, silahkan dijawab pada lembar LKPD yang sudah saya bagikan. Dijawab, selesai, nanti kita presentasikan. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, silahkan mulai dikerjakan. Saya menuju ke kelompok 1. Kira-kira pakai strategi apa ini untuk menyelesaikan? Siapa yang, apakah siapa yang nyari dari Quran, siapa yang nyari dari hadis, siapa yang mencari makna dan artinya, siapa? Coba dibagi. Mbak siapa? Yang mencari baik ini, mencari Al-Quran, mencari hadis, Mbak Laras, kemudian jadi mencari. Ya, nanti saya presentasikan. Oke, terima kasih. Saya menuju ke kelompok yang putra. Kira-kira sudah ditentukan strateginya? Siapa yang mencari dari Quran? Oke, Mas. Yang mencari hadis? Siapa? Mas Habib. Terus kemudian nanti yang saya mempresentasikan? Mas. Oke, siap ya tadi? Silakan dikerjakan. Kemudian saya menuju ke kelompok berikutnya yang terakhir, kelompok 6. Sudah ditentukan strateginya? Sudah. Oke, yang mencari Quran siapa? Ada Mas Galat. Oke, tadi sudah dilakukan Mas Galat. Dalil hadisnya? Dari hadis ada Mas Dimas. Mas Dimas, dalil hadis. Kemudian yang nanti presentasi? Presentasi ada Mas Farouk. Mas Farouk. Oke. Kemudian yang satu lagi tadi kurang apa ini? Nulis. Ya, yang tulisnya? Saya. Oke, siap. Ini ada yang nulis ya? Yang sampai di atas. Oke, kalau sudah silakan ditulis di LKPD-nya, silakan dikerjakan. Oke, baiklah, karena sudah saya cek semuanya sudah selesai, sudah oke, sudah lengkap, maka untuk berikutnya
untuk dipresentasikan. Untuk presentasi kali ini kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan, kemudian disampaikan kepada teman-teman. Nanti ketika kalian presentasi akan saya ambil nilai. Silakan. Ya, yuk. Kemudian nanti kalau ada kelompok yang bertanya, boleh kelompok mana saja, nanti silakan ditanyakan setelah selesai presentasi. Itu ya. Oke. Geser ke sana. Oke, silakan. Yang lainnya silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pak, di sini Pak. Jadi yang baca presentasi saya. Oh iya, tidak apa-apa. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Ada yang mau ditanggapi, silakan. Kelompok yang lain. Ya, kelompok berapa? Kemudian pertanyaan. Dari kelompok berapa? Ya. Makanya itu kan sudah dijelaskan dalil dan hadisnya. Selain dalil dan hadis tersebut masih ada dalil dan hadis yang lain. untuk dalil hadis tentang berkompetisi masih banyak bisa dijumpai selain pada hadis yang kami bacakan tadi. Bisa mengambil dari salah satu hadis lainnya, tidak hanya pada hadis yang telah kelompok kami sampaikan. Semua hadis itu bisa digunakan sebagai dasar kompetisi dalam kebaikan. Terima kasih. Itu ya, sudah dipahami? Oke, silakan kalau sudah cukup satu pertanyaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya minta salah satu untuk mereview kegiatan kita hari ini biar kita lebih pas, lebih ngerti apa kira-kira yang kita pelajari hari ini. Saya minta tolong kepada Mas Nizaldi. Untuk review dari pembelajaran hari ini, yang pembelajaran ini membuat saya lebih paham bahwa berkompetisi dalam kebaikan adalah perintah agama dan sangat dianjurkan untuk dilakukan dan sangat bagus untuk diterapkan dalam kehidupan saya sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari, serta membuat saya lebih termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, itu Ya. cukup. Dan Oke, jadi itu ya. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah tentang dalil atau dasar tentang berkompetisi dalam baik itu dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis. Maka kita sebagai seorang muslim itu harus yakin kalau kompetisi dalam kebaikan, lomba-lomba dalam kebaikan hal yang baik itu ada perintahnya. Silahkan dikejar semua hal yang baik, jangan sampai kita berlomba-lomba kok dalam masalah yang paham dari sini. Oke, kalau sudah paham, untuk berikutnya silahkan dipelajari materi berikutnya. Untuk kita besok materi yang berikutnya itu adalah tentang manfaat, kemudian juga tentang contoh-contoh perilaku. Silahkan itu dipelajari biar nanti pembelajaran yang akan datang besok kita sudah siap ready untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam